Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Kerebosi, pemilihan RT RW Rasa Pilpres. Saya ke Pak Hairil Yeyen terlebih dahulu. Pak, terkait dengan penundaan pemilihan RT RW ini yang rencananya akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang, bagaimana kemudian sikap protes yang akan dilakukan oleh Aliansi X RT RW Sekota Makassar? Jadi pasti kami akan protes terus. Karena kami memang tidak setuju dengan pemilihan RT RW itu yang kemudian mau diselenggarakan di tahun 2024. Saya kembali lagi di awal bahwa 2024 itu sangat kompleks. RT RW adalah lembaga yang berasal dari grassroots, akar rumput ya, yang kemudian menjadi gawang. Gawangnya itu bentuk kerjanya itu seperti apa? Mereka salah satu ujung tombak Kamtipmas ya, ketertiban dan keamanan masyarakat. Bahaya juga kalau RT RW kemudian tidak fokus pada pemilu 2024 hanya karena ikut berkontestasi di tahun itu. Bagaimana kemudian mereka bisa menjadi mata di tengah masyarakat? Bagaimana kemudian bisa mereka mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban atau keamanan di masyarakat? Kan sejauh ini RT RW lah yang kemudian menyambungkan atau melaporkan hal-hal yang sekaitan dengan tidak kondusifnya satu wilayah. Nah, 2024 itu sangat kompleks saya kira. Ada banyak pemilihan. Bahkan 2024 inilah yang paling kompleks selama Indonesia ini jadi negara. Ada gubernur, ada pemilihan wali kota, ada pilcaleg, ada pilpres malah nanti di 2024 itu. Nah, kalau RT RW juga ikut terlibat di kontestasi politik di 2024 itu gimana? Siapa yang ngawasin? Siapa yang mau jaga ini masyarakat? Siapa yang kemudian mau menyambungkan ini ke Pak Bimas, ke Pak Babinsa? Nah, RT RW-nya juga ikut sibuk. Jadi tidak benar. Jadi langkah kami untuk melakukan protes ini bukan semata-mata kenapa kemudian pemilihan RT RW itu ditunda. Jadi motivasi kami juga itu mau ikut mengamankan atau mensukseskan pemilu 2024 itu. Kami menghindari ada RT RW yang kemudian kehilangan fokus untuk ikut terlibat sekaitan dengan masalah Kamtipmas hanya karena mereka masing-masing berfokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Tentunya juga untuk kemudian menghalangi ada kepentingan lain begitu Pak ya? Iya pastinya seperti itu. Masyarakat itu kan butuh diedukasi, butuh dibendung oleh tokoh masyarakat yang ada di setempat. RT RW saya kira kan tokoh masyarakat yang kemudian mayoritas RT RW itu banyak didengarkan di masyarakat. Nah, kalau ada keributan, gimana RT RW mau hentikan itu keributan? Gimana RT RW itu mau menghalau keributan itu? Nah, sementara mereka juga fokus di pemilihan, jadi tidak tepat juga. Kami protes pasti. Oke, baik. Saya ke Pak Dr. Ramli terkait dengan hal itu. Untuk penundaan di 2024 ini, apa kemudian dampak sosialnya Pak yang mungkin saja bisa ditimbulkan? Ya, penundaan itu kan artinya juga mengulur sesuatu yang mestinya sudah bisa selesai cepat. Kan begitu ya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan cepat satu masalah, kenapa kita harus tunda? Apalagi penundaannya kan cukup lama ini, sampai 2 tahunan ya. Seperti itu. Jadi saya kira dan selama 2 tahunan itu saya kira kisru terkait dengan wacana yang kontroversial itu akan terus berjalan. Jangan sampai misalnya agenda utama kita terkait dengan pemilu kada serentak itu ikut terganggu di dalamnya ya. Mestinya kita sudah lebih fokus ke arah itu. Karena masalah RT RW-nya sudah selesai. Saya kira di situ persoalan utamanya. Ya, jadi itu pertama ya. Jadi kemudian ya kembali lagi ke masalah tadi ya. Jadi prinsip RT RW itu adalah bagaimana supaya kelembagaan masyarakat pada level paling bawah itu bisa berfungsi maksimal. Jadi kalau ada masalah terkait dengan itu kembalikan bahwa yang harus dibenahi itu segera adalah bagaimana supaya dia berfungsi baik gitu. Ya, itu kan persoalan utamanya. Jadi dikembalikan saja ke situ. Pertanyaannya kan selama ini apa yang kita sudah lakukan terkait dengan penguatan RT RW? Misalnya salah satu pertanyaan ini ya, bagaimana kita selama ini apa? Dan sampai itu kalau kita bicara tentang RT RW, kita selalu fokus saja pada persoalan siapa lagi berikutnya yang jadi ketua RT.
ya, dan seterusnya itu. Tidak kita kembalikan kepada bagaimana menguatkan ini lembaga pada level paling bawah. Termasuk sebenarnya adalah masyarakat sendiri, ya, masyarakat sendiri bagaimana mereka bisa tahu hak-haknya, kewajibannya, dan bagaimana mereka bisa terlibat di dalam kegiatan ke-RT RW-an itu karena itu kan mereka berada dalam lingkungan yang sangat dekat, ya, pada level komunitas itu paling bawah dia. Nah, sehingga itu mestinya bisa kita rawat dengan lebih baik lah, ya, seperti itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya soal RT RW itu adalah bagaimana menguatkan sebagai sebuah kelembagaan. Jangan terlalu banyak dia justru menguras tenaga kita berkaitan dengan pemilihannya itu, ya, seperti itu. Sehingga RT RW ini kalau kita bicara RT RW sekarang di Makassar, seolah-olah seperti kalau kita bicara tentang pemilu kada yang lain, ya. Makanya rasa pilpres. Makanya rasa pilpres itu. Iya. Padahal mestinya itu lembaga kemasyarakatan, ya. Jadi selain dia itu merupakan bisa dilihat sebagai bagian dari birokrasi paling bawah, tapi jangan lupa sisinya lain, dia juga merupakan lembaga kemasyarakatan. Kalau kita baca undang-undangnya kan semangatnya di situ, ya, semangatnya itu pada bagaimana hadir sebuah lembaga kemasyarakatan pada level paling bawah di masyarakat, di mana di situ ada fungsi-fungsi yang sangat penting terkait dengan bagaimana melibatkan masyarakat, ya, partisipasi, karena mereka yang paling dekat di situ. Termasuk di dalamnya bagaimana pokoknya bagaimana hal yang berkaitan dengan penguatan masyarakat pada level bawah gitu. Nah, berbagai macam pembangunan yang kita upayakan itu kan pada akhirnya sampai ke masyarakat, dan RT RW itulah yang paling ujung itu, ya. Makanya itu RT RW juga hampir semua hal berkaitan dengan pembangunan dia juga terlibat di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya itu cukup berat juga sebenarnya itu, ya, tugas RT RW dalam beberapa hal. Tetapi tetapi memang dia harus tidak boleh kehilangan semangatnya, ya, ciri khasnya seperti yang saya katakan tadi gitu. Mungkin saatnya sekarang kita berpikir bahwa melihat indikator penguatan RT RW itu sebagai satu indikator kemajuan suatu pembangunan juga, ya. Jadi janganlah misalnya pembangunan itu selalu diukur dengan hal-hal fisik, berapa jalan yang sudah dibangun, berapa sumbangan-sumbangan sudah diserahkan, tapi harus juga diukur seberapa besar kita di dalam memberi penguatan pada lembaga-lembaga seperti itu, ya. Nah, itu penting itu. Jangan sampai kita semua ini berpikir tentang pembangunan ini semata hanya bersifat fisik. Kita lupa bahwa ada institusi di dalam masyarakat itu yang harus juga kita rawat, ya, supaya pembangunan itu lebih bermutu, ya, dan lebih dirasakan oleh masyarakat itu. Dan dia merasa bahwa ini merupakan karya kami semua, karya kami bersama. Sehingga harus dicegah upaya untuk menjadikan RT RW itu seolah-olah hanya milik sekelompok orang saja, gitu, ya. Betul. Dan itu bisa terancam perasaan seperti itu kalau misalnya tidak dikembalikan ke fungsinya yang sesungguhnya, gitu. Jadi janganlah misalnya RT RW itu seperti rasanya ini miliknya kelompok tertentu saja, ya. Tetapi bagaimana caranya supaya masyarakat di situ betul-betul merasa bahwa RT RW itu adalah lembaga kemasyarakatan yang dia miliki bersama, itu. Mestinya itu lebih mudah diurusi karena lebih kecil di situ, ya. Sepanjang kita memang mau mengurusinya dengan jujur, dengan ikhlas, tanpa mau terlalu banyak memasukkannya dengan kepentingan kelompok tertentu, gitu. Iya, yang seharusnya mudah tapi nyatanya menjadi sekarang susah, ya. Kompleks begitu, Pak, ya? Jadi kompleks. Oke. Apakah dengan sehubungan dengan akan rencana penundaan di tahun 2024 ini kemudian akan menurunkan trust ataupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Pak, menurut Anda? Nanti akan dijawab, Pak Dr. Ramli, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.